Aduh, denggungin rek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sehingga kita bisa melanjutkan kuliah pengembangan bisnis 2 pada pertemuan yang ke-13. Kuliah ini tidak hanya membahas tentang bisnis dan pengembangannya, kita juga membahas bagaimana kita bisa melakukan penelitian bisnis. Itu juga yang penting yang bisa kita lakukan. Baik, saya beri kesempatan teman-teman yang akan berdiskusi tentang penelitian bisnisnya atau skripsinya. Silakan, siapa yang mau bertanya atau share? Saya mau tanya Silakan Nurus. tentang skripsi. Itu penelitian terdahulu, saya kan retail underdeal ya Pak ya. Kalau retail rata-rata itu kayak bisnis makanan gitu loh Pak, bahan pokok gitu. Habis itu kalau saya cari gitu agak susah Pak antara retail yang underdeal itu sama garansi atau sama yang satunya itu. Gimana menurut jenengan Pak? Kamu pakai retail yang nggak underdeal juga nggak apa-apa. Jadi ilmunya toko retail itu seperti apa. Tapi kalau kamu bisa menemukan yang retail underdeal itu semakin bagus. Ya. Berarti nggak apa ya Pak ya? Kenapa? Ya, Pak. Berarti nggak apa-apa kalau hampir sama gitu aja. Nggak apa-apa. Retail sembako maksudmu? Kayak tokonya Sarif yang pakai Sarif itu toko juga kan? Kayak Arif, kayak Ivan gitu. Ya, nggak apa-apa jadikan referensi. Kan sama-sama toko retailnya. Nanti samanya apa, bedanya apa kan itu. Iya, saya kira itu kayak harus on the deal tapi ada apa itu kayak garansi antara salah satunya gitu. Kalau ada kayak gitu semakin bagus. Kalau ada Sejauh ini saya cari itu nggak ada Pak. Belum nemu. Adanya kayak antara toko laptop sama garansi insya Allah ada. Garansi itu maksudnya apa garansi? Tekniknya? Iya. Yang garansi tua itu loh Pak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadikan referensi nggak apa-apa. Iya Pak. Sejauh ini udah itu aja Pak. Makasih Pak. Sudah sampai bab berapa Nurus sekarang? Proses bab 2 Pak insya Allah. Jangan lama-lama, harus disambangi karo Sufa. Ini mari. Iya, bantu Sufa juga. Iya. Iya. Lamanya di apa? Ada masalah apa? Itu terlalu mikir yang itunya Pak, kayak refleksi itu tadi. Ya konsultasikan. Iya Pak. Ya. Makasih Pak. Bab 3 ada masalah? Nurus? Belum nyampe Pak. Belum sampai bab 3. Masih proses bab 2 ini. Kalau saya biasanya kalau bikin penelitian itu pakai yang saya ajarkan di kanvas itu loh. Ya yang awal-awal kita kuliah kan ada kanvasnya itu. Jadi semuanya sudah terdefinisi di situ. Jadi kalau tata cara penulisan tinggal menulis saja, tapi inti semuanya sudah kepegang waktu bikin kanvas itu. Literaturnya apa? Kemudian kan sudah ada semua di situ kan kemarin itu ya. Iya, Jadi pakai proses seperti itu. Jadi ketika di kanvas itu selesai, metode penelitiannya pakai apa, kemudian nanti narasumbernya siapa, kan sudah tertulis di situ semua, tujuannya, literatur, penelitian terdahulu ada di situ semua. Sudah, tinggal nulis tok. Paling nggak sampai seminggu selesai kan.
Yang kamu apa ya yang judul sekarang belum saya tulis di kanvas sih sebenarnya, Pak. Ya, itu kan untuk membantu kamu. Jadi kanvas itu kalau kamu berat, ya jangan diteruskan. Tapi kalau menurut saya kanvas itu sangat membantu. Iya, Pak. Tapi karena kanvas Pak buka AI sulit, ini malah jadi masalah. Ya kamu bikin aja di kertas gitu, kamu tulis-tulis sendiri, atau di Word juga boleh. Nggak usah di Miro misalkan, nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya. Iya. Oke, Iya, Pak. yang lain siapa mau konsultasi? Makasih Pak Beni. Oke, sama-sama. Dan Saya Pak Dani, Beni, siapa? Syarif. Tarif. Oke. Gimana Skripsi Sarif? saya yang nah, skripsi saya yang terbaru sudah saya kirim Pak ke WA. Oke, Sarif. Ini kamu sudah proposal belum ya, Sarif ya? Sudah Masih belum seminar Pak, belum? masih belum. Belum. Ini ya. Oke, Kalau nggak salah sudah saya ini kan, sudah saya komentari dia. ya sudah Pak. Terus Kemarin tuh bab 1 pendahuluan. Ini sudah benar apa belum Pak? ini latar Latar belakangnya belakangnya. salah ini. Kurang G. Oh, Kemarin bab 1 ya. Saya kemarin saya komentari. 1, 2, 3 Pak. Kemarin sampai komentari apa? Ada masalah apa ini kira-kira? Ayo kasih petunjuk saya, jangan saya suruh baca mulai dari awal, Rek. Apa yang pertanyakan apa? Mungkin bab 1 dulu Pak. Yang paragraf pertama saja. Latar belakang paragraf pertama. Ini sudah sesuai apa belum sama abstrak ini? Yang pertama ini. Menjadi masyarakat ekonomi bawah. Ini berarti kamu sudah memposisikan retailmu retail bawah ya? Enggak Pak, kalian bawah dan menengah. Kamu kok banyak typo-nya ini? Ah, Pendapatan di tengah kalau kamu ngomong ketatnya persaingan retail, kamu nanti harus membahas persaingan retail. Apa kamu mau fokus ke tadi perubahan ekonomi tadi itu? iya berarti diganti saja ke di tengah berubahnya kelas ekonomi gitu.
Ini ya. Ini suara iso begini. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif pada toko larva yang berada di jalan. Mampu meningkatkan pendapatan dan apa? Tujuanmu tadi apa? Itu Pak, tujuannya untuk membangun usaha berupa pendapatan di saat kelas bawah tadi Pak. Meningkatkan pendapatan dan penambahan customer dari kalangan dari apa? Masyarakat. Ini kan ya? Oke. Nah, ini kan nyambung ini. Wis ya, kurang lebih kayak gini ya. Terus Iya, Pak. pergeseran ini sampai sini, ini harus bisa dijelaskan di pendahuluanmu. Latar belakang. Latar belakang ya, pergeseran jumlah ini. Iya. Sudah ada, Ruang, Pak. sudah. Yuk, Sudah. di. Yang paragraf pertama itu. Saat ini ada tren di industri retail dunia. Ini kalimat ini apa sih bingung ya kalimat ini. Saat ini ada tren di industri itu apa trennya itu? Trennya itu apa? Itu di bawah itu, Pak. Apa namanya tadi? Bifurcation ini kita maksudnya. Yang Iya, maksud iya itu, Pak. Market bifurcation. Saat ini ada tren di industri retail dunia, yaitu langsung aja, kamu nggak bingung nih. Itu market bifurcation. Saat ini ada tren industri retail dunia, itu lagi fashion. Di mana pasar terbelah menjadi dua, yaitu pasar kelas bawah dan pasar kelas atas. Ya, habis ini ya. Iya, Pak. Yang pertama harus huruf besar, Mas Bro. Ini kenapa ini? Jaringan sementara Giant gini gede ya. Ya sudah ini nggak apa-apa. Ya, Pak. Selanjutnya mungkin bab 2, Pak. Ini Pak, jangan lupa ini diperiksa ya, nanti dibacain satu-satu ya. Banyak yang ini harusnya huruf besar loh. Oke. Tuh, semuanya loh, Bro. Iya, Pak. Masih Terus belum nggak ada perbaikan. referensinya, kamu dari mana ini? Nggak ada referensinya. Ini, Pak. Kalau referensinya kan seperti contohnya ini apa tadi? Ya kamu beri
referensinya. Ini kan bukan ciptaanmu sendiri, kan kamu ngambil kan ini. Benar nggak? Ini kan latar belakangnya kan ngambil dari video Dokter Indra Nugroho itu tadi, Pak. Iya, kan bisa itu jadi referensi juga. Ya. Nanti lihat di tata cara penulisan kutipan untuk yang video ya. Ada di tata cara skripsi itu loh ya. Oke. Ya, ini jangan sampai seolah-olah ini tulisanmu sendiri. Kamu ngutipnya juga ini banyak ini. Ini semua kata-katanya kamu ambil ke sini gitu. Ya, tidak semua sih, Pak. Cuma kata-katanya pakai kata-katanya dia apa kata-katamu ini? Kata-katanya Dokter Nugroho. Ya, itu kamu kena plagiasi itu nanti. Kamu rubah pakai kata-katamu sendiri, ya. Oke. Baik. Nah, Patrick selaras dengan Patrick itu sopo? Oh ini Patrick, sopo Patrick, opo SpongeBob. Ini loh. Kalau seperti itu, catatan kakinya bagaimana, Pak, bentuk penulisannya? Loh, itu tadi tak bilang kelihatan di itu di tata cara penulisan yang di tak share itu loh. Ingat yang terakhir ya? Oke, Pak, oke, Pak. Ya, lihat di situ. Dan kalau bisa jangan semua pakai punya dia. Ada yang kamu baca terus kamu tulis ulang. Hanya beberapa hal yang kamu kutip yang penting-penting. Ya. Nah, kalau yang seperti ini sudah benar, Pak. Satu ya, pertama tadi, DX Trends Global Retail Industry. Iya, Catatan kaki itu, Pak. Oh ya. Nggak di apa? Yang catatan kaki tadi, Pak. Yang DX Industry. Ini sudah benar ini. Sip. Harusnya kayak gini kalau ada catatan itu ya. Tak bukakan di ini tadi ya, IDX global ya. Apa tadi bahasamu tadi? DX Trends Global Retail Industry 2021. Itu apa sih? Ini ada nggak di sini? Kemarin saya mencari ada, Pak. Di sini ada. Nah, kalau ada Ya, kamu tinggal kemarin. gini. Tinggal sheet-nya loh, sheet ini ambil yang apa? Oh. Ya. Nanti kamu cari ya. Nah, ini retail trend ini lagi ya. Kamu cari Ya, yang Pak. kamu maksud tadi ya. Ini copy, paste di situ. Taruh di sini dulu. Mana daftar? Lu daftar pustaka kamu belum ada. Masih tabelnya saja, Pak. Belum ada Ya. sini. Belum saya isi. Nah, ini kan. Nah, nanti kamu bisa, kalau misalkan ini, misalkan kamu tinggal ngutip ininya aja. Kalau nggak pakai satu tanda petik itu loh. Yang banyak kan gini. Misalkan tulisan ini, nah kan gini. Iya, nulisnya gini. Kalau kamu nggak mau main tanda petik itu loh. Nanti kamu lihat di tata caranya ya. Penulisannya kalau nggak salah kayak gini. Bukan dikasih apa nomor-nomor gitu. Berarti tinggal nama dan tahun gitu, Pak. Ya, nama dan tahun. Ya. Ya. Tata cara penulisan skripsi.
Ini tak hapus ya, tadi hanya contoh saja. Ya. Ya, Pak. Ya. Nah, selanjutnya itu, Pak. Bab 2. Ini kalau menurut saya kepanjangan ini. Kamu nggak bahas semuanya kan ini. Jadi kamu biar nggak ngeplek plagiasinya biar nggak tinggi. Oke. Kamu halaman berapa huruf besarnya nih loh, banyak yang salah ya. Iya, Pak. Ini kemarin sudah saya revisi belum ini bab ini? Ini dari saya Pak. Iya, Pak. Ini Ini- dari sampean. Oke. Terus apa lagi? Inovasi bisnis. Saya coba. Kalau bab 2 kemarin sudah sampean beri daftarnya, Pak. Daftar-daftarnya. Sudah? Sudah. Mana? Seperti Ya, apa? itu tadi. Ini sudah dari saya ini. Iya, kata kunci dan daftar bab 2-nya. Sudah dari saya. Oke. Sudah dari sampean. Oke, ini udah bagus nih. Berdasarkan di atas, ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti strategi dalam meningkatkan pendapatan melalui bisnis kanvas. Innovation. Kamu kalau ada merah-merahnya gini, kamu harus curiga. Ini kan pada saat sekarang kan belum tentu loyalty program dan self-service program ya. Jadi masih dugaanmu. Menurut pengamatan sementara, inovasi tuku barokah. Tuku apa? Arafah. Arafah. Arafah menerapkan program dan ya gini ya. Kita kan gitu Iya, ya. Pak. Jadi orang-orang seakan loh, kan kok wis ngerti gawe iku. Nah, terus kalau ada bahasa Inggris itu miring no. Ya. Ini 10 type of innovation juga miring. Kalau kamu bisnis model kanvas, BMC itu juga miring. Ya, kan lu apik tuh ini. Terus apa lagi tadi yang mau dilihat? Ininya nggak sama loh ya. Type apa? Hurufnya kamu samakan. Iya, Pak. Ini kok masih ada tulisan di sini nih, kenapa? Masih belum ketemu, Pak. Masih belum selesai. Oke. Ya sudah, ikuti itu aja yang saya sampaikan itu ya.
Iya. Ini referensinya apa ini? Innovation ada nggak ini? Kemarin kan saya komen ya. Yang Ada mana? kan? Oke, wis ada, oke. Terus apa lagi? Kamu nanya apa lagi? Sekarang bab 3, Pak. Nah, ini referensinya tak ini 12 ini. Oh, Sugiono ini, oke. Kalau nggak salah ini kamu ulang-ulang 1000 kali ini kalau nggak salah ya ini ya. Yang saya blog ini ya. Di setiap ini. Tadi saya keluar ya. Iya, Pak. Si siapa? Arif. Ini kamu jelaskan kenapa kok kamu menggunakan penelitian kualitatif ini pada subbab ini. Kamu kan sudah menceritakan tentang penelitian kualitatif deskriptif ya. Selanjutnya kamu ceritakan kenapa kok itu diambil untuk penelitian ini. Ya, jangan cerita tentang ini yang Pak blog ini. Ini nanti ketika ada di pemilihan kata, pemilihan ini sumber data, boleh nanti kamu isi itu. Atau subjek penelitian nanti itu, biar nggak double-double di subjek penelitian kamu tulisan lagi ya. Oke, Pak. Ya, ini tapi ini kamu ceritakan alasan. Mengapa kualitatif deskriptif cocok untuk penelitianmu, ya. Oke. Sebentar ya. Iya, Pak. Lokasi penelitian, ini kasih apa referensi dulu boleh ya. Sarif kasih referensi dulu baru ceritakan ini ya. Jadi intinya di bab 3 itu setiap subbab itu harus ada kutipan teori, setelah itu baru ceritakan tentang metode penelitianmu ya. Nah ini kan ini siapa ini, kamu nggak ada kutipannya siapa kan, harus ganti ya. Ya. Ini ada, ini bagus ini. Nah ini kayak gini, ini oke ini udah. Nah ini data sekundernya mana ini? Kan nggak ada, punya pakai data sekunder apa? Kamu mencantumkan data sekunder tapi nggak ada yang ditulis data sekundernya apa. Data sekunder misalkan tadi apa IDX global tadi itu, yang pasar-pasar menengah perubahan tadi itu kan bisa dimasukkan. Oh, oke. Ya, kalau ada penelitian terdahulu yang sudah ada data yang bisa kamu pakai, kamu juga munculkan di situ juga boleh. Intinya adalah data yang sudah diterbitkan oleh orang lain atau hasil penelitian orang lain. Ya, ini kamu belum ada kan, nggak kamu munculkan ya. Terus second, nanti yang diinginkan di tata cara penulisan skripsi itu model seperti ini, atau model yang saya kasih tahu tadi itu.
dalam kurung tadi itu ya. Syarif. Oke. Ya. Nah, subjek penelitian. Subjek penelitian kasih referensinya dulu siapa. Subjek penelitian sama apa tadi? Lokasi tempat penelitian apa bedoni? Ya nanti kamu harus cari ya. Oh iya. Kok sama semua ini? Teknik pengumpulan data. Wawancara oke. Ini. Nah ini muncul lagi kan? Ini. Oh iya. Ya. Kamu harus temukan mana yang ada di sini, mana ada yang di sana, mana yang di itu. Kalau misalkan di sini kamu detailkan, pimpinan itu namanya siapa, 4 pegawai itu siapa, supplier itu siapa, boleh di sini. Ya. Terus kemudian dokumentasi ini apa yang kamu masukkan kan nggak ada ini ya. Yang punyamu ini hanya referensi saja. Ada tak? Data teknologi. Nah ini kan masih nggak jelas ini ya. Iya, masih belum jelas. Yang kamu kumpulkan dari temu arafah dokumen apa kan? Misalkan kalau kamu mau bahas 9 elemen bisnis model, maka nanti yang disampaikan di wawancara itu pertanyaan itu 9 komponen itu. Paham maksudnya ya? Kamu merancang pertanyaan itu loh. Itu di sini. Kamu tulis nanti di sini wawancaranya mau dengan siapa, pertanyaannya apa. Bisa dipahami, apa? Bisa, Pak. Ya, sebentar tak ambilkan. Saya ambilkan sini. Sifat. Ditulis ini sifat. Nah, ini contohnya artikel yang sudah jadi punyanya sifat. Nah, tentang omset penjualan, tentang pengeluaran pendapatan keuntungan. Kalau kamu mau seperti ini, kamu tuliskan bahwa nanti ini yang akan saya tanyakan. Terus kemudian bisnis model kanvasnya, kemitraan, aktivitas utama, proporsi nilai, hubungan pelanggan, itu kamu detailkan. Kamu saluran langsung mau nanya ke siapa, sumber daya utama tanya siapa, tanya pemilik, tanya karyawan, tanya apa pelanggan, ya ditanya apa. Paham maksudnya? Syarif bisa dengar? Oke. Ya. Bisa. Kalau nanti hasilnya seperti kan kamu harus membuat daftar pertanyaan ini ke siapa. Kan tidak semua pertanyaannya sama antara pemilik, karyawan. Karyawan kalau ngomong kemitraan dengan siapa dia tahu, tapi kalau ditanyakan ke konsumen ya mereka nggak tahu. Terus inovasi apa yang sudah dilakukan? Kan nggak mungkin ke konsumen, nggak mungkin ke supplier. Ya, kamu bisa ngecek ke pegawai dan pimpinan. Pimpinan apa pemilik? Ya, pemilik juga memimpin itu, Pak. Ya, kamu jelaskan. Soalnya ada yang pemilik bukan pimpinan istilahnya ya. Pemilik dan pengelola.
Pemilik dan pengelola, ya. Ya. Oke, observasi. Kamu observasinya seperti apa? Apakah dilakukan setiap hari? Apakah dilakukan seminggu sekali? Kemudian waktunya apakah hanya di siang hari atau saya amati siang sama sore. Kenapa? Karena di siang dan sore itu rame-ramenya orang pembeli, misalkan gitu. Sama harus ada alasan-alasannya. Waktu observasi dimasukkan ke situ ya. Iya, sorry. Iya, Pak. Ya, kalau mau didetailkan, ini kamu bisa masukkan apa saja prosesnya ketika ada di sini. Dulu kan pernah saya kasih itu ya, yang penelitian kualitatif yang dari buahnya menjadi sedikit dikerucutkan itu ya, pernah ya, kuliah itu ya. Masih ingat nggak? Sudah lupa sih, Pak. Ini loh. Lu kok mirip? Kok miring? Nah, carikan yang nggak miring. Nih. Kok lama deh? Kok lama loadingnya? Oke. Sebentar, tunggu ya. Saya tak sambil nunggu loading. Saya tak ke bawah sebentar. Iya, Pak.
Nah, ininya kok nggak gerak nih. Aja tarik ya. Sudah sampai mana tadi? Yang saya buka tadi apa? Nggak kebuka ya? Masih belum, Pak. Hilang tadi ya? Ini saya buka. Belum, Pak. Belum keluar tadi. Yang ini pernah saya kasih kan ya? Ingat nggak? Nah, nanti datanya, data apa yang kamu ambil, jenis datanya apa ini. Data penduduk, pegawai, pedagang, kayak gini, ordinal, nominal, jenis datanya. Ya, Belum. yang ini loh. Dulu sudah pernah saya kasih ini. Nah, ini loh. Belum pernah jenengan share kemarin, Pak. Belum pernah saya ajari nih. Saya pernah ajari kalau misalnya ini. Belum kalau yang ini kok, Pak. Belum. Belum. Nah, ini loh. Mensintesa data. Contohnya ini, contohnya kita. Ini ada orang mau judul penelitian ini, ketangguhan pedagang di pasar tradisional dalam menghadapi kemajuan pasar modern ya. Kemudian dia mendapati open coding namanya, diawali dari transkrip atau field notes diperoleh pernyataan penting sebagai output atau subkategori. Kemudian axial coding mencari kelompok. Nanti kalau kalian pelajari. Ini nih. Sekarang konsumen juga semakin pintar. Orang belanja itu unik. Tidak selamanya mempertimbangkan harga saja. Ada orang belanja karena merasa iba. Melihat penjualnya. Coba Anda perhatikan mbok-mbok yang jualan buah di bawah tangga itu sambil menuju ke arah tangga yang dimaksud. Jualannya ya seperti itu. Buah yang kualitasnya jauh kalah daripada buah yang ada di Indomaret. Tapi ya ada saja pembelinya. Dia itu punya anak 4, bisa sekolah semuanya. Itu temuan lapangannya. Apa kejadian atau kejadiannya? Ada orang belanja karena iba melihat penjualnya. Subkategorinya apa? Iba. Jadi itu ya. Jadi pertama mengumpulkan data, kemudian melihat insidennya, kemudian dikerucutkan. Sampai di sini bisa dipahami nggak kira-kira? Kalau penelitian kualitatif itu seperti ini. Halo? Bisa didengar suara saya? Iya, Pak. Insya Allah udah bisa dipahami. Mereka temuan lapangannya, mereka juga punya perkumpulan untuk menyumbang ke masjid. Masjid Bungkuk, tempat persarian Mbah Kyai Thohir. Sumbangan dari pedagang pasar ini ke Masjid Bungkuk rata-rata 1.000 atau 1 juta setiap bulannya. Insidennya atau kejadiannya perkumpulan pedagang menyumbang ke masjid. Subkategorinya infak. Terus kemudian dari penelitian lagi didapatkan sumbernya dari Pak Edi. Kejadiannya ada orang belanja karena iba, subkategorinya iba. Dari Haji As'ad, perkumpulan pedagang penyumbang masjid, insidennya kategorinya infak. Nah, ini Pak Edi, iba, Haji As'ad, sosial keagamaan, Pak Benyamin, bantuan keluarga. Kategorinya apa? Solidaritas. Haji As'ad, sedekah, Haji Hasan 47, yang lain infak. Ini juga sedekah. Nah,
kategorinya kualitas pelayanan, perilaku konsumen, Lumintu itu masuk ke marketing yang utama. Kreativitas inovatif ini didapatkan dari kategori dari wawancara tadi ya, entrepreneurship. Ini pengalaman, religi, ancaman, tanggungan keluarga, keseluruhannya ini. Nah ini dari hasil wawancara. Tek, kemudian diambil kesimpulan. Ketangguhan pedagang itu ada hubungannya dengan hal-hal ini tadi semuanya. Jadi kalau di design thinking itu kita mensintesis hasil wawancara. Ya. Seperti yang masih ingat siapa Supa, Dani di design thinking. Enggak, Pak. Ya, seperti ini caranya mensintesis itu. Jadi kalau kita ketika melakukan penelitian bisnis itu juga ini yang kita lakukan. Proposisi 1, peningkatan marketing, entrepreneurship, dan pengalaman berkemampuan meningkatkan ketangguhan berdasarkan pasar Singosari. Nah, ada beberapa proposisi. Peningkatan religi, berkemampuan meningkatkan ketangguhan berdasarkan pasar Singosari. Intinya itu meningkatkan ketangguhan itu ada berbagai macam caranya. Di antaranya ini, marketing, entrepreneurship, nanti disesuaikan dengan hasil penelitiannya. Nah, pengalaman, entrepreneurship, marketing, menuju ketangguhan pasar. Religiusitas juga ketangguhan. Kelemahan manajemen, tanggungan keluarga, ancaman, itu juga mendorong orang semakin tangguh menjadi pedagang. Kemudian keunggulan pasar tradisional, ada modal sosial di situ. Apa orang yang merasa iba, merasa tadi itu berinfak, akhirnya juga mendorong ke ketangguhan pasar. Gitu ya. Ini grounded teorinya. Nanti ini saya share ya, silakan dipelajari ya. Pak. Jadi jangan tahu nanti jadi, tapi ada prosesnya bagaimana mencari sebuah penelitian kualitatif, melakukan penelitian kualitatif. Oke, gitu ya. Nah, saya maksudnya tadi di sini menyajikan tadi kamu ceritakan tadi itu apa yang kamu lakukan. Kalau ini kan masih teorinya ini ya. Tapi yang kamu lakukan kan belum ada. Tapi kalau kamu pakai data yang ini tadi itu, nah ini kamu bisa bercerita. Nanti saya akan melakukan ini. Oh, itu bukan ditaruh di bab selanjutnya ya, Pak, di hasil gitu, Pak. Ceritakan metodemu itu di bab 3-nya, tapi hasilnya nanti di bab 4. Oh, berarti cuma metode saja, Pak, kan? Ya, seperti ya ini harus kayak gini nih. Kamu bisa teknik analisis data lah. Di teknik analisis data kamu ceritakan secara singkat kayak gini. Ya, ini jadikan sebuah kalimat nggak apa-apa ini. Ya, diawali dari transkripsi atau temuan di lapangan atau memperoleh data pernyataan yang penting ketika melakukan wawancara. Kemudian mencoba untuk mencari kelompok-kelompok subkategori yang membentuk kategori. Ya, ini kamu pelajari, jadikan kalimatnya. Atau kamu boleh cari di Google Scholar orang-orang yang sudah membuat seperti ini. Kamu cari referensi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, oke. Oke ya. Itu ya kira-kira ya. Terus daftar pustaka jangan lupa diisi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya sudah, Pak, dari saya. Oke, cukup. Siapa selanjutnya? Dani, Radan. Dani. Aku tahu, Pak. Ya, Pak, kamu tak kasih co-host dan kamu yang operator ya. Oh, oke. Iya, Pak, sudah kelihatan, Pak. Sudah, tapi buruk. Buruk. Sinyalku berarti. Sebentar. Masih buruk nggak, Pak? Sudah, oke.
ini kemarin kan saya disuruh ganti abstrak, Pak ya. Yang metode kualitatif deskriptif itu, Pak. Yang di abstrak sudah saya ganti kayak gini, Pak. Menggunakan metode kualitatif PAR. Oke. Ini melalui pengabdian yang Ya, oke. Itu coba Oke, Pak. blok di bawah 200 apa enggak itu? Pokoknya akeh. Lebih, Pak. Kalau yang ini. Ya, kamu cari di bawah 200 ya. Nanti di UD lagi ya. Oke, siap, Pak. Sudah. Terakhir yang tak komentari apa? Dan Gimana, Pak? terakhir saya komentari apa yang saya minta berubah? Kemarin itu, Pak, yang abstrak saja, Pak. Kalau yang hasil itu yang validasi. Nah, ini belum tak isi ini yang penelitian terdahulu ini. Oke. Tadi kan sudah tak kasih arahan kan? Oke, Pak. Oke. Ini bab 3-nya. Apa kerangka berpikir, coba lihat kerangka berpikir. Ya, Janda. Kok Abu Batang ya? Ini, Pak. Ya. Kemarin kan waktu sidang proposal kan belum ada umum syar'inya, Pak. Ya. Ini baru ditambah umum syar'i. Oke. Oke. Oke, Pak. Untuk hasil Kami nambah apa? Lagi, Pon, gitu. Oke. Kamu kalau pakai bahasa asing dimiringkan loh ya. Oke, Pak. Nanti Artinya. tak cek. Oh, ini salahnya. 8. Oh ya, Pak, untuk kutipan itu kita apa? Ngambil enggak, Pak? Maksudnya apa? Kutipan dari wawancaranya peserta itu. Yang kan biasa kan ada Pak, apa? Ada absen itu, Pak. Ya masuklah, masukkan. Kayak gini ini, Pak ya. Ya. Tata cara penulisannya perhatikan loh ya. Ini belum Pak, apa? Belum tak data ini. 20 tahun menyatakan bahwa kayak gitu. Di artikel saya kan ada contohnya. Oke, nanti saya lihat, Pak. Ini saya belum dikasih apa sudah ini? Bab ini. Bab 4 sudah, Pak, dulu pas waktu pembuatan artikel itu. Oke. Kan sudah tak komentari apa itu Kak ya? Sudah suruh nambahin validasi yang ini saja, Pak. Kamu sudah lihat buku yang saya share itu? Buku yang dibuat terakhir yang di-share? Belum. Kamu lihat itu ada proses validasinya di situ. Kamu tambahkan pakai itu. Oke, siap, Pak. Nah, pakai referensi, jangan lupa itu masukkan sebagai referensi. Jadi di bab 4 itu munculkan sebagai referensinya. Terus kemudian jadi hasilmu diperkuat dengan hasil penelitian orang lain atau buku. Oke, Pak. Siap. Jadi di 4 itu kamu kalau sudah ngomong hasil, membuat kesimpulan, terus didukung oleh pernyataan siapa, dari buku atau dari apa ya. Oke. Oke. Kembali sebentar ya. Sampun berarti, Pak ya. Aman berarti, Pak. Tinggal nambahin dikit. Ya, oke.
Oke, tak tutup. Nanti kalau menurutmu itu sudah oke, saya dikirim ya, nanti tak cek ya. Oke, Pak, siapa? Ya, oke. Oke, silakan. Siapa lagi? Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Tunggu masih ada waktu. Kalau bisa konsultasinya di sini, jadi saya enak spend waktunya. Nanti kalau di waktu yang lain, hal yang lain nanti repot saya. Sama kayak Nimas apa itu? Andini tak Pak? Andini. Itu ikut kuliahnya apa nggak dia? Ikut Pak. Nggak pernah kelihatan ya? Nggih. Kurang tahu. Terus si siapa Erika juga ya? Nggih. Itu Erika bimbingan ke jenengan juga nggih Pak? Enggak, Pak Aris. Andini sama Erika Pak Aris. Oh. Ya bagus lah, biar jangan saya semua. Maksimal soalnya 10. Ini saya tak coba nge-share ini. Yang PPT tadi dulu. Biar kalian bisa baca. Jadi yang PPT-nya terlalu besar, 8,8. Ini yang PDF yang saya share agak kebalik-balik, nanti putaran sendiri. Ini kenapa nih kok nggak mau kayaknya? Oh nggak mau, nanti tak carikan coba yang kecil. Oke, ada lagi yang mau dibahas teman-teman? Dari saya sudah Pak. Ya, Sarif sudah, Ivan sampai mana kamu Van? Masih mau garap bab 4, Pak. Oke, lancar ya, nggak ada masalah ya? Ya sih, bingung sih, Pak. Mulai ini tikon nih, Pak. Nah, tadi itu tak ajari yang tadi itu. Observasi, wawancara, jadi detailkan dari tujuan penelitianmu. Misalkan tujuan penelitianmu pertama adalah mencari bisnis model. Ya. Maka kamu harus merancang. Yang pertama kan observasi, apa yang kamu amati supaya kamu tahu 9 elemen bisnis modelnya. Kemudian kalau kamu mau wawancara kepada siapa? Kamu rancang. Kalau kamu ingin tahu siapa suppliernya, siapa mitranya, kan nggak mungkin nanyanya ke pelanggan atau ke karyawan, mungkin dia nggak tahu. Atau ada karyawan tertentu yang tahu, boleh. Kamu rancang penelitianmu. Wawancara kepada siapa, kemudian wawancara waktunya kapan, ada hubungannya dengan triangulasi data itu loh. Saya kan sering bilang, kadang-kadang ada orang kalau ditanya pagi jawab A, sore jawab B. Atau kalau ditanya di kampus jawabannya A, kalau ditanya di rumah jawabannya B, kalau ditanya di kafe jawabannya C. Kenapa? Ya, karena kalau di kampus waktu jawab takut sama dosen. Kalau di rumah takut sama orang tua. Kalau di kafe nggak ada yang ditakuti, jadi ngomong tak karep dhewe. Misalnya gitu. Kalau jawabannya nggak konsisten, maka itu nggak bisa dipakai. Tidak abstrak datanya gitu. Tapi kamu harus merancang penelitian itu. Iya, Ivan. Nggih, Pak. Jadi kan bisnis model, kemudian inovasi apa yang dilakukan. Kamu kan memotret, kamu harus tanya tentang inovasi ini kepada siapa. Terus ada yang ngomong misalkan inovasinya loyalty program. Programnya gini, cerita si pemiliknya. Tapi kamu amati, benar tak itu dilakukan kepada customer-nya? Oh enggak,
ternyata nggak kayak gitu, maka itu nggak cocok kan gitu. Jadi antara observasi sama wawancara itu harus sesuai, dan juga memperhatikan keabsahan data dengan triangulasi data. Wes, apa lagi Ivan? Masih dibingungkan? Oke, sudah Pak. Nanti coba ngerjakan gitu. Pak. Itu yang saya ajari tadi itu sudah. Yang pakai field note tadi itu, subkategori-kategori, yang gambar-gambar tadi itu, kayak detektif tadi loh. Oh iya Pak. Ya, untuk apa? Mengambil kesimpulan. Wes, apa lagi yang kamu bingungkan, Ivan? Sudah sih Pak. Nanti coba ngerjakan ya Pak. Ya, oke. Silakan, ada lagi mau ditanyakan, teman-teman? Kalau membuat artikel sudah bisa ya, membuat artikel. Ini tak ajari membuat artikel kok nanti bingung nambah. Nggak usah ya. Kok nggak ada suaranya? Nggak usah saya Ini Pak, ajari. di next saja Pak, mungkin. Kenapa? Mungkin di next pertemuan mungkin. Next pertemuan ya, biar kalian nggak bingung ya. Baik, kalau gitu cukup untuk pertemuan hari ini. Cukup, nggak ada Ya, Pak, pertanyaan. cukup, Pak. Cukup ya. Oke, Pak. Baik, terima kasih sudah hadir. Jangan lupa nanti absen di Spada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Beni. Ya.